Halo Prims, kembali lagi di Prim Talk. Kali ini dengan saya Dr. Irza. Dan saat ini sudah hadir bersama saya seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Profesor Dr. Aziza Ghani Iksan, spesialis radiologi konsultan toraks, seorang guru besar di lingkungan Universitas Prima Indonesia. Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang luar biasa, yaitu adalah imaging apa yang bisa kita gunakan pada penyakit toraks. Baik Prof, izin, hari ini saya punya beberapa pertanyaan yang sepertinya di luar sana banyak sekali yang ingin bertanya dan ingin tahu tentang ini. Yang pertama Prof, saya mau bertanya tentang penyakit apa saja kira-kira nih Prof yang bisa kita screening dengan menggunakan radiologi Prof. Jadi saat ini kalau berbicara dengan penyakit rongga torak apa yang bisa dibantu dengan imaging, kita harus melihat dulu kondisi di Indonesia. Siap. Jadi di Indonesia saat ini yang lagi menjadi problem adalah masalah TB, karena tuberkulosis itu merupakan penyakit terbesar kedua di dunia. Jadi Indonesia menduduki peringkat kedua TB di dunia. Oke Prof. Selain itu, lung cancer juga menjadi masalah kesehatan utama karena dia merupakan 20% kematian di dunia, dan di Indonesia sendiri dia merupakan penyebab kedua kematian akibat kanker pada laki-laki dan penyebab utama pada laki-laki dan penyebab kedua pada wanita. Baik, berarti TB dan lung cancer menjadi fokus kita di Indonesia saat ini ya Prof ya. Irza tertarik terlebih dahulu kita ke arah efek sampingnya Prof. Dengan screening di radiologi, apakah ada efek sampingnya Prof? Ya, jadi ini yang menjadi selalu isu besar bahwa radiologi itu bisa menimbulkan efek samping radiasinya. Saat ini alat-alat radiologi sudah sangat canggih sehingga efek samping itu sudah bisa diabaikan. Baik, berarti khususnya dengan untuk screening kayaknya tidak ada efek samping ya. Oh baik, berarti dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini efek samping sudah bisa kita abaikan ya Prof. Baik, selanjutnya Prof, kalau kita menggunakan screening ataupun pemeriksaan dengan radiologis, kira-kira apakah ada berapa kali atau lama batas maksimal boleh dilakukan Prof pada seorang pasien? Ya, jadi kalau buat screening itu biasanya itu tergantung kepentingan dari bermacam-macam. Misalnya kalau dia akan masuk rumah sakit, itu screening chest X-ray-nya biasanya akan dilakukan pada saat dia akan masuk. Kemudian apabila dia akan masuk universitas, itu juga screening. Tapi kalau seandainya tidak ada kelainan, ya paling tidak minimal maksimal 1 tahun sekali. Maksimal 1 tahun sekali. Kalau kita lompat sedikit Prof, kepada yang pasien-pasien dengan lung cancer, itu kira-kira ada batasankah Prof atau apakah hanya pemantauan saja atau bagaimana Prof? Saat ini screening lung cancer di Indonesia masih sedang dalam proses di kementerian, bahwa kita akan memulai lung cancer screening, tetapi hanya pada kasus-kasus yang high risk group. High risk group. High risk group itu maksudnya ada beberapa item yang ditentukan secara bersama oleh multidisiplin team. Multidisiplin team, mulai dari umur, kemudian riwayat merokok. Jadi pada pasien-pasien high risk group, utamanya merokok, karena kita tahu Indonesia merupakan perokok terbesar di dunia juga. Ya, berarti Prims, riwayat merokok menjadi salah satu bagian dari kita mengindikasikan high risk untuk lung cancer ya Prof. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya Prof. Prosedur untuk pemeriksaan cancer itu seperti apa? Apakah ada bedanya dengan pemeriksaan pada penyakit-penyakit lain Prof? Jadi biasanya dokter spesialis paru akan melakukan verifikasi untuk siapa-siapa yang akan dilakukan screening. Siap. Kemudian apabila sudah terverifikasi dan ini adalah yang akan di screening, di radiologi tidak ada masalah. Screeningnya mau bagaimana? Screening mau dengan metode sederhana, misalnya dengan menggunakan chest radiografi, tentunya sensitivitasnya sangat rendah. Tetapi saat ini kita sudah punya low dosity, di mana akurasinya sangat baik dalam mendeteksi early lesi di paru. Jadi bukan langsung tahu tumor ya, tetapi early lesi di paru. Sesudah itu harus ada tindak lanjutnya. Baik, dari Prof. bagian yang lain. Dari bagian yang lain, berarti multidisiplin ya, ya Prof ya. Baik, ya kita sekarang boleh kita ke TB Prof, karena TB kan tadi Prof juga menyampaikan bahwa TB itu adalah penyakit terbesar nomor 2 di dunia, dan Indonesia nomor 2 di dunia ya Prof ya, dan salah satu yang
masih sulit sekali untuk kita dapatkan angka pastinya kalau yang Irzat tahu informasinya begitu. Baik Prof, yang pertama pertanyaan untuk TB, bagaimanakah kira-kira foto ronsen ataupun CT scan dan sebagainya imaging di radiologi digunakan dalam diagnosis dan juga pemantauan TB, Prof? Jadi sebagian besar penggunaan imaging saat ini, saat ini masih pada kasus-kasus TB paru yang klinis. Yang klinis. TB paru klinis itu maksudnya TB paru dengan BTA negatif dan ada keluhan. Siap. Nah, jadi sebetulnya bukan screening, tapi sudah ada gejala. Tapi kalau untuk screening biasanya dilakukan chest radiograph. Chest radiograph. Kalau untuk pemantauan lanjutan, Prof, kita gunakan apa, Prof? Nah, itu tadi kalau sebetulnya kalau di Indonesia kalau pasiennya TB-nya bukan TB klinis, pemantauan radiologi masih belum masuk dalam program. Tetapi secara apabila dia TB klinis, itu radiologi perannya sangat besar karena salah satu poin dalam diagnosis TB klinis adalah radiologi, kelainan radiologi. Biasanya pada kasus-kasus yang dinyatakan TB klinis itu follow up follow up radiologinya 2 bulan pasca terapi. Oke, berarti 2 bulan pasca terapi setelah pengobatan difoto kembali lebih kurang. Kemudian dilihat dibandingkan dengan foto awal yang sebelumnya. Apabila terjadi perbaikan baik secara klinis maupun secara radiologis, maka biasanya dilakukan pengobatan lanjutan. Siap. Baik. Berikut Prof. Prims pasti juga bertanya kira-kira tanda-tanda radiologis apa yang biasanya kita temukan pada pasien-pasien dengan TB paru, Prof? Oke, jadi pada TB paru dewasa itu ada, kita tahu bahwa TB itu ada yang typical finding dan atypical finding secara radiologis. Nah, jadi pada TB paru dewasa dengan pasien-pasien yang imunokompeten, biasanya dia TB-nya typical. Jadi typical TB, sehingga dia, apa yang maksudnya typical TB? Dia punya predileksi. Predileksinya biasanya di zona atas, di lapangan atas paru, sehingga dan leasinya tuh biasanya pleomorfik. Pleomorfik, siap. Dan selanjutnya Prof, apakah jika TB ini sudah ada komplikasinya nanti bisa kita detect juga dengan radiologis, Prof, secara radiologis? Sebetulnya pemeriksaan chest radiograph tadi itu memang digunakan dan kita ada modalitas yang lebih baik untuk menilai lesi-lesi lebih spesifik lagi dan lebih detail lagi, bahkan bisa menilai lesi-lesi kecil, misalnya melihat 3-in-bath opacity, melihat komplikasi misalnya jamur, melihat adanya emphysema juga dan lain-lain kelainan selain TB, itu adalah kita menggunakan modalitas CT scan. Kita menggunakan CT scan untuk melihat lebih lanjut dari komplikasinya ya, Prof ya. Oke, Prof. Sekarang Prims, mungkin Prims di sini banyak yang tahu itu untuk TB itu identik dengan TB paru. Prof, bolehkah kita sedikit melebar, Prof? Bagaimana kira-kira peran radiologi dalam diagnosis TB ekstra paru, Prof? Seperti yang kita tahu kan ada TB tulang, ada TB kelenjar dan lain-lain, Prof. Jadi memang dengan TB paru itu udah jelas ya, radiologi pasti perannya besar. Tetapi pada TB ekstra paru, kita tahu bahwa TB ekstra paru itu kita harus buktikan dulu bahwa primer lesinya ada di paru atau tidak. Jadi pada TB ekstra paru, kita harus melakukan chest radiograph untuk menyatakan bahwa memang ada primernya di paru atau tidak ada. Nah, seandainya tidak ada, untuk melihat TB kelenjar misalnya di leher, kita bisa menggunakan modalitas sonografi, FG leher. Dan kalau mau lebih canggih lagi, kita bisa menggunakan CT scan. CT scan. Berarti pada dasarnya kita harus yakin dulu bahwa itu memang dasarnya berasal dari TB paru. Ya. Baru kita bisa lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya ya, Prof. Baik, Prof. Nah, sekarang nih, Prof. Sangat banyak teknologi-teknologi baru yang dimunculkan pada akhir-akhir ini di dunia kesehatan dan di dunia lainnya. Apakah ada, Prof, teknologi ataupun metode baru dalam radiologi yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan deteksi ataupun mendiagnosis penyakit TB ataupun penyakit toraks lainnya, Prof? Ya, saat ini yang lagi booming adalah artificial intelligence. Jadi ada suatu software yang bisa digunakan untuk mendetek lesi-lesi yang untuk membantu radiolog untuk supaya pekerjaannya lebih ringan dan universal. Jadi universal bahwa hasilnya itu sama di mana-mana, itu namanya artificial intelligence. Tetapi artificial intelligence ini harus tetap dikontrol oleh
radiologi, ya, dikontrol oleh radiologi, dan etika profesi itu harus tetap dijaga karena memang artificial intelligence itu merupakan bagian dari software yang ada di radiologi sebetulnya, bukan hal baru, tapi dari dulu memang sudah ada. Gitu. Berarti dari dulu memang sudah ada, hanya saja tetap harus dikontrol dengan etika keprofesian ya Prof ya. Oke, dan selanjutnya Prof, pertanyaan dasar sesuai dengan topik kita hari ini. Imaging apa saja yang bisa digunakan pada penyakit toraks secara keseluruhan Prof? Kalau kita secara keseluruhan penyakit toraks mulai dari yang paling sederhana, chest radiograph. Chest radiograph. Ya, kemudian jadi foto konvensional ya, ini chest radiograph. Kemudian bisa masuk ke CT scan. CT scan. Bisa juga langsung ke MRI. MRI juga bisa. Ya, terutama untuk ekstra paru tadi. Untuk ekstra paru. Spondylitis TB itu paling baik dengan MRI. Spondylitis TB paling baik dengan MRI. Kemudian TB kepala juga TB meningitis TB juga. Meningitis TB. Bisa dengan MRI, bisa dengan CT. Kemudian TB apalagi PET CT pun sekarang sudah bisa untuk membantu follow up terapi pada khususnya pada pasien-pasien kanker. Jadi PET CT, apalagi ya? Untuk kardiak, Prof? Apa? Kardiak? Oh, kardiak CT. Kardiak CT itu sangat baik dengan CT scan dan MRI saat ini. Jadi kardiak CT untuk screening untuk sebelum dia melakukan pemeriksaan yang lebih invasif, misalnya angiografi, kita bisa mulai dulu dengan CT angiografi atau bisa juga tanpa kontras yaitu calcium scoring. Berarti sangat banyak yang bisa digunakan dalam pemeriksaan penyakit-penyakit toraks dengan menggunakan imaging ya, Prof. Baik, Prims, kita sudah dapat informasi yang luar biasa dari Prof. Azizah bahwa saat ini ada dua penyakit yang sangat kita concern, yaitu ada lung cancer dan juga TB paru, dan ada banyak sekali metode-metode imaging yang bisa kita gunakan pada pemeriksaan penyakit-penyakit toraks, dimulai dari deteksi, follow up, menilai komplikasi dan juga melihat recurrency dari penyakit-penyakit tersebut. Terima kasih banyak Prims, dan terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita hari ini Profesor Dr. Azizah Ghani Ihsan, spesialis radiologi, konsultan toraks. Dan kepada seluruh Prims, jangan lupa nih untuk selalu subscribe dan juga follow seluruh akun media sosial dari Prim TV, diberikan like dan juga komen di sana. Sampai bertemu lagi di Prim Talk selanjutnya. Thank you.